Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'an bi'ulumihi fi daraini amin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina rahmatak ya zal jalali wal ikram. Bismillahi wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba aw yuktabu abadal abidin wa daharad dahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kembali kita ditakdirkan hadir di majelis zikir, majelis ilmu pengetahuan. Salawat dan salam selalu dan semoga tetap Allah limpahkan kepada qudwah dan uswah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada para keluarga, sahabat dan sekalian pengikutnya hingga akhir zaman. Melanjutkan kajian kita pada pagi hari ini, qala ba'dul mutaqaddimin, kajian kitab Salalimul Fudala pada halaman 52. Qala ba'dul mutaqaddimin kama anna quwwatal ajsad bil at'imatil masnu'ah kadzalika quwwatul aqli bil adabil masmu'ah. Sebagian ulama salaf atau mutaqaddimin, jadi mutaqaddimin ini kurunnya adalah dari sejak wafatnya Rasulullah sampai 3 kurun kemudian. Rasulullah wafat tahun ke-11 Hijriah. Jadi dari tahun ke-11 Hijriah sampai 3 kurun kemudian berarti 311 Hijriah. Maka para ulama yang hidup di masa itu, merekalah yang disebut dengan mutaqaddimin atau para salaf. Termasuk diantaranya para sahabat. Mereka adalah salaf sebab mereka masih hidup setelah Rasulullah wafat. Sesudah sahabat ada para tabi'in, mereka juga adalah salaf. Termasuk para imam-imam mazhab. Dalam hal ini adalah mazhab 4. Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad Idris Asy-Syafi'i, dan juga Imam Ahmad bin Hanbal. Sebab mereka hidup di kurun masa tersebut. Jadi mereka itu adalah salaf. Disebut juga mereka adalah mutaqaddimin. Nah, adapun setelah periode mereka ila yaumina hadza sampai hari ini, maka periode itu dinamakan periode khalaf atau periode mutaakhirin. Jadi dari tahun 311 sampai kepada hari ini berarti termasuk Imamul Haramain, Imamul Ghazali, Imamul Rafi'i, Imam An-Nawawi, begitu juga Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, begitu juga dengan Imam Syihabuddin Ramli yang dikenal dengan sebutan Ramli Kabir. Kemudian anak beliau Imam Syamsuddin Ar-Ramli yang dikenal dengan sebutan Ramli Saghir. Mereka termasuk dalam periode khalaf atau disebut dengan periode mutaakhirin. Nah, di sini apa yang dikatakan oleh sebagian ulama salaf,
Sebagaimana bahwa kekuatan tubuh, makan makanan yang dibuat, begitu pula kekuatan akal, yaitu dengan adab-adab yang didengar yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Karena memang Al-Quran dan hadis itu adalah bagian daripada ilmu yang menjadi bahasan akal. Tinggal bagaimana, apakah manusia yang bersangkutan diberikan hidayah atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia dapat hidayah, insyaallah dia diberikan kemudahan untuk memahami Al-Quran dan hadis. Dan wasilahnya adalah para muallim, wasilahnya adalah para mursyid yang menunjukkan mereka jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Abdullah ibn al-Mubarak, man tahawana bil adab uqiba bihirmanis sunan, wa man tahawana bis sunan uqiba bihirmanil faraid, wa man tahawana bil faraid uqiba bihirmanil ma'rifah. Syekh Abdullah bin Al-Mubarak berkata, siapa yang meremehkan adab, maka akan berakibat ia tidak dapat rezeki sunnah-sunnah. Siapa yang tidak dapat rezeki sunnah, berakibat tidak dapat rezeki yang fardu-fardu. Siapa yang meremehkan fardu-fardu, berakibat tidak dapat rezeki makrifat atau pemahaman yang mendalam tentang eksistensi atau keberadaan Tuhannya. Jadi bermulanya segala sesuatu itu, bahwa jalan pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala ternyata adalah menjaga adab. Baik itu adab yang zahir ataukah adab yang batin. Adab yang zahir mulai dari memperhatikan perkara makan, minum dan berpakaian. Sebab makan minum ini akan berpengaruh pada kondisi hati manusia. Semakin baik seseorang berusaha untuk memasukkan makan dan minum dengan jalan yang terbaik, maka hasilnya pun akan semakin lebih baik. Tapi ketika sesuatu yang dimasukkan itu adalah sesuatu yang buruk, maka akan itu pun berperilaku kepada moral dan akhlak manusianya. Nah, ini adab zahirnya. Begitu juga dengan adab batin. Adab batin itu menjaga khatir, kata Imam Ghazali. Menjaga khatir. Khatir itu apa? Lintasan-lintasan hati. Dulu sudah pernah kita bahas. Khatir ini ada yang disebut dengan khatir rabbani. Ada khatir yang disebut dengan khatir malaki. Kemudian ada khatir yang disebut khatir nafsani. Dan yang keempat ada yang disebut dengan khatir syaitani. Yang pertama disebut khatir rabbani, artinya lintasan ketuhanan. Lintasan ketuhanan. Ketika seseorang berlaku untuk bertutur kata dengan perilaku yang lemah lembut, maka ini bagian daripada khatir rabbani. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, takhallaku bi akhlaqillah, berakhlaklah kalian dengan akhlak Allah Subhanahu wa taala. Allah berlaku lemah lembut kepada makhluknya. Maka ketika seorang berperilaku dengan bertutur kata, dengan perbuatan lemah lembut terhadap saudaranya, apalagi yang seakidah,
Maka saat itu dalam dirinya tengah terjadi yang dinamakan khatir rabbani, lintasan ketuhanan. Yang kedua ada yang disebut dengan khatir malaki, lintasan yang datang dari malaikat. Kalau dari malaikat, itulah reaksi untuk melakukan hal-hal yang baik. Sebab malaikat tidak ada membawa manusia itu kepada keburukan. Walaupun ada malaikat yang Allah tugaskan untuk mengawasi perilaku buruk manusia. Kira-kira ada tak malaikat kita ketemu dalilnya ngajak berbuat maksiat? Tidak ada. Ada tak kira-kira malaikat mengajak manusia itu untuk melakukan hal-hal yang bersifat mudarat? Tidak ada. Jadi kalau hati terlintas untuk melakukan suatu hal yang baik, nah ini dalam kondisi khatir malaki, lintasan malaikat. Yang ketiga disebut dengan khatir nafsani. Apa itu khatir nafsani? Lintasan yang bersifat nafsu. Badan duduk di majelis, tubuh ibadah di masjid, tapi lagi duduk di majelis pikirannya jauh. Pagi-pagi mak ini lemak makan model gendum. Nah, ini gawe namanya nafsani ini. Gawe sebab urusan makan minum itu kan urusan nafsu, ya tak? Ya kalau sekedar urusan makan minum memang sudah fitrah manusia, Allah Ta'ala jadikan untuk makan minum. Wajar, ya. Nah, ada lagi yang keempat, khatir itu disebut dengan khatir syaitani. Ini setan, ya. Setan punya gawe, ya, membisikkan lintasan itu. Dia duduk di majelis, maka dalam hatinya ada pandangan-pandangan untuk melecehkan orang lain. Dalam hatinya ada perasaan pengakuan bahwa dia lebih baik dari orang lain. Walaupun lisannya tidak menuturkan kalimat, walaupun anggota badannya tidak mengisyaratkan, tapi hati, ya, ada pengakuan bahwa dirinya lebih baik, ada perasaan bahwa dirinya lebih bersih, ada perasaan bahwa dirinya lebih unggul. Pokoknya muncul keakuan-keakuannya. Nah, ini lintasan ini dalam kondisi khatirnya namanya syaitani. Apalagi dia merasa bahwa dia mengetahui keburukan-keburukan dan kejelekan seseorang. Kita jangan merasa bangga ketika kita mengetahui keburukan seseorang. Kita jangan merasa senang ketika kita mengetahui keaiban seseorang, ya. Apalagi di dalam perkara-perkara syariat, ya. Aku nyingok nian Ustaz, dia tu maling. Aku nyingok nian Pak Ustaz, dia tu nyopet. Aku nyingok nian Pak Ustaz, dia tu minuman keras depan aku nian. Jadi kalau dia nak ngomong besar, sudahlah, dak pacak lah. Nah, kalimat ini kira-kira pasaran tak kita dengar? Oh, pasaran, seringkali kita dengar. Atau yang semisal kalimat-kalimat semacam itulah, ya. Padahal Islam ini punya aturan. Islam ada aturan, ya. Makanya tadi munculnya adab tadi yaitu daripada apa yang didengar melalui Al-Quran dan hadis. Kalau dia paham Al-Quran dan hadis, maka tidak akan mungkin hatinya melontarkan lontaran terhadap orang lain, melecehkan bahwa dirinya lebih unggul, ya. Kita melontarkan tuduhan-tuduhan itu. Islam punya syarat dan ketentuan, ya. Kalau ditanya nian apa, kau siap jadi saksi? Tidak sanggup, ya. Tidak lah. Tapi kalau keburuanmu dia sanggup ngomong bahwa aku nyinggung, aku tak, nah,
akunya bukan main. Hukum syariat nih, kalau kita bicara syariat, masalah persaksian ini banyak macamnya. Secara garis besar itu ada 4 tingkatan persaksian, dan ini punya kategori. Itu kalau dalam hukum syariat. Dalam hukum Islam ada persaksian dalam tuduhan zina, ada persaksian dalam perkara kriminal, ada persaksian dalam perkara al-muta'alliqah bil maliyah, yang berhubungan dengan harta. Ada persaksian al-muta'alliqah ghalibuhu bi umurin nisa, perkara-perkara yang sebagian besarnya berhubungan dengan perkara yang cuma diketahui oleh kaum perempuan. Itu kalau dalam hukum syariat. Jadi ada 4 tingkat persaksian itu, dan semua ada aturannya. Nah, kalau manusia paham ini, dari mana dia bisa paham? Dari Al-Quran dan hadis. Maka akan muncullah perilaku adab kalau dia ngerti, dia pahami itu. Yang pertama, ada persaksian dalam tuduhan perbuatan zina. Oh, Islam punya aturan. Persaksian dalam tuduhan perbuatan zina, Islam punya aturan. Siapa yang menuduh, dia sanggup mesti menghadirkan 4 orang saksi dari golongan laki-laki. Tidak dituduh tuduhan zina dalam syariat Islam kalau yang menjadi saksi adalah perempuan. Kata siapa Ustaz? Kata Allah dalam Al-Quran, walladzina yarmunal muhsanat thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum, kata Allah. Dan orang-orang yang telah melontarkan tuduhan kepada seseorang yang telah melakukan perbuatan zina, kemudian mereka lam ya'tu bi arba'ati syuhada, mereka ternyata tidak mampu menghadirkan 4 orang saksi, fajliduhum, rajam mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah punya aturan, saksinya berapa banyak? 4. Dan mesti 4 ini laki-laki. La yuqbalu syahadah minan nisa, tidak diterima persaksian itu kalau yang menjadi saksinya adalah perempuan. Nah, ini jenis kesaksian yang pertama dalam hukum syariat. Dia saksinya mesti 4. Cuma kalau hukum di negeri kita ini, korban pacak jadi saksi. Lah, namanya saksi korban. Nah, persaksian yang kedua yaitu persaksian terhadap masalah kriminal. Apa diantaranya itu? Sebenarnya kalau di dalam kitab tidak disebutkan kriminal, tapi kalau kita golongkan dia masuk tindak kriminal. Apa itu? Kal qatli was sariqah wasyurbil khamri, seperti membunuh, maling, minuman jadi kalau di negara kita berarti dia masuk kategori kriminal lah. Merampok, termasuk begal. Nah, hukum syariat punya aturan. Maka saksinya adalah 2 orang laki-laki. Berapa saksinya? 2 orang laki-laki. La tuqbalu syahadah minan nisa, ini pun tidak diterima kalau yang menjadi saksinya adalah perempuan. Jadi saksinya syaratnya mesti 2 orang laki-laki. Kita nuduh wong maling, kita nuduh wong rampok, kita nuduh wong minuman keras, Allah minta hadirkan 2 orang saksi laki-laki.
Nah, kemudian di tingkat yang ketiga ada persaksian al-muta'alliqah bi umur bil maliyah, yang berhubungan dengan perkara urusan harta. Apa itu? Seperti jual beli, ya. Jual beli, bai'. Selain jual beli apa lagi? Ya. Gadai menggadai. Ini urusan harta tak kira-kira? Urusan harta. Atau ujrah, sewa menyewa. Maka ini perkara yang berhubungan dengan harta. Beli, gadai, sewa, ya. Termasuk dain, masalah perkara urusan utang piutang. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, hadirkanlah juga 2 orang saksi laki-laki. Tapi kalau tidak kati, Allah nunjuk solusi. Boleh dengan seorang laki-laki, farajulun wa imra'atani, boleh diganti dengan 1 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Ya. Kalau dia yang berhubungan dengan urusan harta kekayaan. Nah, yang keempat, persaksian terhadap perkara yang kebanyakan terjadi pada kaum perempuan dan sedikit perkara ini diketahui oleh kaum laki-laki. Apa itu? Ya mohon maaf, untuk memastikan status kehamilan. Kira-kira wong lanang hamil tak? Nah, yang tahu hamil dengan tidak itu kan wong betino. Seperti kehamilan. Ya. Maka untuk perkara ini dalam syariat Islam sudah cukup kalau saksi yang dihadirkan seorang perempuan, asal dia sikoh yang adil. Kalau zaman sekarang cukuplah sikoh dokter kandungan baik, ya, untuk memastikan dia hamil atau tidak. Ya. Apalagi sudah ditunjang oleh teknologi. Ya. Ada yang ujinya 3 dimensi, ada yang ujinya 4 dimensi, kage ada juga yang 5 dimensi. Nah, kapanlah sudah 5 dimensi muncul 6 dimensi, kejingoan Ustaz, budak juga pukul tu lagi meneka, no lanang rupanya. Ya macam-macam. Teknologi kan semakin maju, ya. Nah, ini cukup dengan persaksian walau seorang perempuan, ya. Atau seperti perkara rodok. Nah, rodok tu kalau hukum fikihnya namanya apa? Sepersusuan, ya. Nah, sepersusuan. Kalau uji wong Palembang, nyaman bingen suson. Nah, tentang memastikan sah atau tidak si fulan ini jadi anak susu. Ya mohon maaf, ini kan urusan perempuan. Maka sah kalau yang menjadi saksinya walau cuma seorang perempuan, ya. Dan ini pernah terjadi di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Itu tidak dijelaskan di dalam Sahih Bukhari, bagaimana seorang laki-laki yang bernama Uqbah ibnul Haris, dia menikah dengan putri dari Abi Ihabah Ibnul Aziz. Nikah. Nah, setelah sekian waktu berlalu pernikahan Uqbah tadi dengan putri dari Abi Ihabah Ibnul Aziz tadi, tiba-tiba datanglah seorang perempuan. Datang perempuan ini mengkabarkan kepada Uqbah, wahai Uqbah, sesungguhnya nikahmu fasad, sesungguhnya nikahmu tidak sah. Si Uqbah bingung. Kenapa? Sebab kata perempuan itu, engkau adalah anak susuku dan perempuan yang kau peristri pun adalah anak susuku. Nah, menikahi saudara sepersusuan itu tidak boleh, sama sebagaimana menikahi saudara kandung yang senasab. Asal memang dipastikan bahwa
dia adalah anak susu, bukan pernah numpang nyusu. Ya. Lah benar kita bicara hukum. Kalau jadi anak susu, sudah pasti pernah numpang nyusu. Tapi kalau pernah numpang nyusu, belum tentu jadi anak susu. Seorang anak itu dalam hukum fikih, dia sah dijadikan anak susu apabila disusukan kepada ibu susu, dia belum berusia 2 tahun. Kemudian syarat yang kedua, dengan 5 kali susuan yang mengenyangkan. Nah sekarang apa alasannya untuk menolak kesaksian perempuan tadi? Kalau dia datang, dia mengkabarkan nikah kalian tidak sah. Kenapa? Kau anak susuku, sementara perempuan yang kau peristri pun adalah anak susuku. Beda masalahnya kalau kau pernah numpang nyusu, perempuan yang kau peristri pun adalah perempuan yang pernah numpang nyusu. Beda. Ya. Karena masing-masing sudah jadi anak susu. Nah, anak susu dinikahkan, ia berarti sama dengan hukum menikahkan saudara kandung. Cuma anak susu itu kan dalam hukum syariat tidak dapat hak perwalian. Kalau dia menikah, andai kata anak susu itu adalah perempuan, atau dia tidak mendapatkan hak warasah, hak waris, terlepas dia laki-laki atau perempuan. Namun dalam hukum kemahraman dia sah menjadi mahram karena dia mahram minar radha'ah. Mahram dari sepersu, kan mahram 3. Ada mahram dari sisi nasab, ada mahram dari sisi radha', dan ada mahram dari sisi musaharah. Maka saudara sepersusuan dia termasuk mahram minar radha'ah. Saudara mahram dari sepersusuan. Nah, akhirnya si Uqbah tadi ingin memastikan status pernikahannya, datanglah Uqbah pergi ke Madinah menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Akhirnya ditanyalah oleh Uqbah, "Ya Rasulullah, aku telah menikah. Ketika aku telah menikah, sekian hari berlalu datang seorang perempuan mengkabarkan kepadaku bahwa nikahku hukumnya tidak sah." Kenapa? Dia mengkabarkan kepadaku bahwa aku adalah anak susunya, sementara perempuan yang kuperistri juga adalah anak susunya. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? "Kaifa wa qad qil?" Bagaimana kau akan menolak? Karena sungguh perempuan itu telah mengatakan. Akhirnya, ya, suka tak suka, ya, fatallaqaha, perempuan yang sudah diperistri tadi ditolaknya. Fatazawwaja ghairaha, akhirnya menikahlah dia dengan perempuan lain. Perempuan itu pun menikahlah dengan laki-laki lain. Ya. Coba sekarang, ya, yang tahu hitungannya persis 5 kali susuan yang mengenyangkan, maaf, kira-kira apa wong lanang masat ini kan? Nah, wong betina yang tahu. Makanya ini terhadap perkara-perkara urusan perempuan yang memang kebanyakan diketahui oleh kaum perempuan. Jadi dalam hal persaksiannya dalam syariat Islam ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Walaupun satu orang perempuan tapi memang dia sikoh, dia dapat dipercaya, terima kata Rasulullah persaksiannya. Ya. Sebagaimana masalah Uqbah tadi. Kalau kita pikir mak ini lagi, ya Rasulullah, kamilah kawin. Mana enak suruh cerai. Tambah lagi ngelutuk pula, banyak Rasulullah, modal aku lah habis. Tapi inilah kita lihat para sahabat Nabi, lapang dada menerima hukum.